Halo Pak Ferdi, selamat sore. Selamat sore Pak Ambrus. Apa kabar sore ini Pak? Kabar baik, gimana Pak Ambrus? Semoga baik-baik. Oke, puji Tuhan, saya juga kabarnya baik sore ini Pak. Eh, Alhamdulillah. Pak Ferdi, sepertinya ada yang hal penting yang kita mau bicarakan pada sore ini. Ya, Pak Ambrus, terima kasih sudah ada bersama dengan saya pada sore hari ini. Saya bersyukur sekali, saya ada sesuatu yang mau disampaikan kepada Pak Ambrus. Semoga ini menjadi pembicaraan yang serius dan bisa ditangani bersama. Pak Ambrus, saya mengalami sesuatu yang perlu didiskusikan, di mana ada beberapa siswa saya yang minat belajar bahasa Inggrisnya sangat rendah. Itu mata pelajaran saya sendiri, sehingga saya membutuhkan masukan atau kita diskusi terkait dengan masalah ini, Pak Ambrus. Iya baik, tadi permasalahannya itu rendahnya minat belajar siswa untuk mata pelajaran bahasa Inggris ya Pak ya. Betul. Eh, Sepet apa, idealnya memang menurut Bapak, murid seperti apa yang Bapak harapkan di kelasnya, Pak, yang Bapak ajarkan? Tentu kita memiliki siswa yang ideal ya, yang kita inginkan sesuai dengan harapan. Ini harapan kita dan Iya tentu iya. saja fakta tidak berbicara demikian. Tetapi kita mendambakan siswa tidak untuk yang pintar semua, tetapi saya mendambakan siswa itu punya motivasi. Siswa ada semangat, ada rasa ingin tahu yang tinggi terhadap sesuatu, teristimewa terhadap mata pelajaran kita. Ini yang saya dambakan. Gitu. Saya tidak harus pintar, tapi minimal tadi ada motivasi belajar, ada usaha, ada rasa ingin tahu. Nah, ini yang kita harapkan, Pak Ambrus, gitu. Memang, seperti yang diharapkan oleh Pak Ferdy juga, saya juga mengharapkan, siswa juga yang seperti itu, yang memiliki semangat belajar, dan dari permasalahan tadi, rendahnya motivasi belajar untuk mata pelajaran bahasa Inggris, kira-kira hal apa nih, Pak, yang, melatar belakangi, sehingga, eee, siswa ini, apa namanya, motivasi belajarnya itu sangat, rendah? Terima kasih Pak Ambros. Dari refleksi dan pendekatan-pendekatan yang saya lakukan, karena hal ini bagi saya merupakan sebuah keresahan, ya. Ketika ini menjadi keresahan, maka hal ini segera ditangani. Saya hasil refleksi dan diskusi dengan siswa saya menemukan dua permasalahan utama. Yang pertama itu adalah faktor internal. Faktor internal itu adalah memang tidak ada minat bagi mereka. Menganggap bahasa Inggris itu adalah bahasa orang, kemudian yang dirasa sulit gitu. Itu faktor internal yang pertama. Lalu faktor internal yang kedua itu rendahnya motivasi itu dikarenakan uh, kurangnya dorongan atau stimulus-stimulus lain di dalam diri. Uh, Seperti tidak merasa penting karena mereka tidak melihat orang berbicara bahasa Inggris dan menghasilkan sesuatu. Itu sehingga mereka berpikir bahwa ini tidak penting. Itu hasil percakapan kita. Itu faktor-faktor internal. Faktor lain yang membuat mereka berlaku demikian adalah faktor eksternal. Faktor eksternal itu kurangnya dorongan dan motivasi orang lain, ya mungkin termasuk guru, orang tua, dan lingkungan. Nah, andaikan mereka ini tinggal di daerah pariwisata, tanpa disuruh pasti mereka belajar. Tetapi lingkungan kita adalah lingkungan yang jangankan bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja jarang digunakan. Ini faktor eksternal yang tidak mendorong mereka untuk belajar. Faktor eksternal adalah dorongan orang tua, sepertinya fasilitas.
Kalau bicara bahasa Inggris, kalau dulu ya kamus itu menjadi andalan. Ya, minimal orang tua menyiapkan fasilitas itu. Gimana kita bisa menemukan arti kata kalau tidak ada itu. Juga faktor-faktor eksternal lain adalah mungkin ya fasilitas sekolah yang tidak mendukung untuk mereka bisa belajar bahasa Inggris dengan baik. Jadi dua faktor ini yang menjadi penyebab sehingga anak itu ah, terjadi semacam ya boleh dikatakan rendahnya motivasi untuk belajar bahasa Inggris. Mungkin itu yang saya bisa temukan dari proses refleksi dan hasil diskusi dengan anak-anak, Pak Amrus. Iya iya, tadi sudah disampaikan bahwa memang rendahnya motivasi belajar ini ada 2 faktor ya. Yang pertama tadi dari faktor internal dan juga, faktor, eksternal. Saya melihat dari yang pertama ini, dari apa namanya, dari faktor internalnya, bahwa memang, mereka menganggap bahwa itu adalah bahasanya orang dan mereka menganggap bahwa itu bahasa yang tidak penting. Itu yang menyebabkan bahwa, rendahnya motivasi mereka untuk belajar bahasa Inggris. Lalu kemudian yang saya ingin tanyakan lagi nih Pak, Ferdy, kira-kira seperti apa, kiat-kiat yang sudah dilakukan oleh, Pak Ferdy supaya paling tidak, meminimalisir, eee, apa namanya, terjadinya rendahnya motivasi, dari, belajar dari siswa yang di kelasnya yang Bapak ajarkan? Baik, terima kasih. Dari permasalahan-permasalahan tadi, lalu kita menemukan akarnya. Kita mencoba untuk ya mendampingi anak gitu ya. Pendampingan yang pertama kita lakukan adalah mereka itu harus digabungkan dengan siswa-siswa yang punya motivasi belajar bahasa Inggrisnya tinggi sehingga mungkin ada dampak atau ada efeknya. Lalu terus dilakukan pendampingan baik individu maupun kelompok. Lalu yang berikut adalah tidak dilepas begitu saja, selalu didampingi berkelanjutan begitu. Nah, itu. Lalu hal-hal lain adalah kita terutama bahasa Inggris saya itu harus menjadi role model bagi mereka. Ada sesuatu yang lebih pada kita sehingga minat itu ada karena melihat gurunya gitu ya. Nah, lalu yang berikut adalah memberikan tugas sesuai dengan konteks keseharian mereka. Ya, kalau mungkin tugasnya terlalu teoritis sekali, ya mungkin mereka merasa berat. Tetapi kalau konteksnya sesuai dengan kegiatan keseharian mereka yang sederhana, kita beri tugas sesuai dengan itu, mungkin itu pelan-pelan membentuk mereka untuk tertarik belajar bahasa Inggris begitu. Mungkin itu beberapa trik yang saya lakukan untuk mencoba keluar dari situasi ini, Pak Ambrus. Iya, luar biasa Pak Ferdy, dari sekian trik-trik yang sudah disampaikan itu, eee kira-kira mungkin masih ada lagi, hal-hal lain ya, hal-hal lain paling tidak kan, eee, tidak hanya apa namanya, pendampingan berkelanjutan, tapi juga mungkin ada cara-cara lain lagi ya, yang bisa mengundang atau bagaimana bisa meningkatkan motivasi mereka itu dalam, belajar bahasa Inggris. Baik, terima kasih. Hal yang paling umum yang kita lakukan adalah kita kalau di sekolah kan kita bicara kepada sekolah, ke sekolah. Kalau di sekolah itu ada English Club ya. Kita ada English Club. Di situ kita setiap hari Sabtu itu lakukan karena kita off kan KBM hari Sabtu. Lalu kita lakukan kegiatan ekstra. Salah satu kegiatan ekstra yang kita lakukan adalah English Club. Nah, di dalam English Club ini ada ya speech, lalu ada debating, ada group discussion, ada speaking gitu. Nah, ini yang kita ini. Nah, kita mencoba mengarahkan mereka, walaupun awalnya sebagai penonton, untuk mereka termotivasi gitu, ya, termotivasi. Lama-lama mereka akan masuk ke dalamnya untuk bisa ambil bagian, walaupun sedikit demi sedikit, ya. Itu yang ya boleh kita katakan motivasi eksternal ya, pengaruh eksternal yang membuat mereka nanti
mencoba untuk ya kalau boleh dibilang ya termotivasi untuk belajar. Dari kegiatan sekolah kita ada kegiatan ekstra yang namanya English Club. Mungkin begitu Pak Amrs. Iya, sangat luar biasa ya, sangat luar biasa dari, hal-hal yang sudah dilakukan, kemudian, upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Pak Ferdy ini saya pikir itu sangat luar biasa sekali, Pak. Eee, Mungkin saya berpikir bahwa hal-hal yang ingin dilakukan dan juga yang sudah pernah dilakukan juga, saya pikir itu harus memiliki komitmen ya, Pak, harus ada komitmen. Siap. Eee, Artinya tidak mungkin kalau kita memiliki cita-cita kalau kita tidak punya komitmen, ya sama hal itu omong kosong. Jadi mungkin seperti apa komitmennya Bapak ke depan supaya, permasalahan ini, akan, ada perubahan. Jadi seperti itu Pak Ferdy. Baik Pak Amros, komitmen saya terkait dengan permasalahan ini, pada suatu titik itu permasalahan ini harus tidak boleh ada di sekolah saya pada suatu titik tertentu gitu. Nah, proses-proses ini adalah tentu kita terus mendampingi anak-anak. Proses pendampingan dan proses perubahan itu harus mencapai pada proses nilai. Minimal pendampingan kita itu harus bernilai bagi anak. Ada satu perubahan pada diri anak yang mereka tunjukkan bahwa itu adalah sebuah nilai perjuangan. Nah, kalau sampai pada kita mendorong lalu lepas dan anak itu tidak bernilai apa yang baginya itu tidak bernilai apa yang kita lakukan, ini juga saya kira tidak akan mencapai tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah yang kita lakukan itu akan bernilai bagi dirinya, bagi kehidupannya. Ini perjuangan kita sehingga proses kontinu pendampingan itu tetap dan harus dilakukan. Mungkin begitu Pak Amros. Oke baik, luar biasa ya. Intinya komitmen itu, nanti akan dijalankan dengan, baik, dengan serius sehingga apa yang diharapkan itu bisa bisa terwujud. Lalu, mungkin perlu ada dukungan, Pak, karena komitmen ini, kita tidak bisa berjalan sendiri. Jadi penting ada dukungan dari teman-teman atau, rekan sejawat. Jadi mungkin seperti apa yang diperlukan, dukungan-dukungan seperti apa yang, diperlukan dari, rekan-rekan sejawat? Baik, terima kasih Pak Amros. Tentu permasalahan seperti ini, ketika saya melakukan refleksi, itu saya menemukan akarnya. Sebetulnya ini terjadi setiap guru dan setiap mata pelajaran. Nah, hanya kalau tidak dilakukan refleksi, maka tidak ditemukan permasalahannya. Ini membutuhkan komitmen bersama, baik sebagai pimpinan, sebagai rekan sejawat, bahkan juga sebagai sesama teman, atau siswa sendiri, butuh kerjasama dan dukungan bersama. Nah, dukungan bersama ini adalah tentu para guru lain juga harus mengetahui permasalahan ini, sehingga mereka juga tetap memperhatikan atau tetap berkolaborasi untuk memperhatikan anak ini. Tidak saja pada mata pelajaran tertentu, mungkin juga mata pelajaran lain yang uh, kejadiannya sama, sehingga metode-metode yang sama juga bisa diterapkan dan dilakukan pendampingan. Nah, tentu dukungan yang pertama itu dukungan pimpinan, dukungan rekan sejawat, sesama siswa, maupun ya fasilitas yang mendukung untuk anak ini bisa keluar dari situasi ini. Mungkin itu yang kita harapkan. Ya, baik Pak Ferdy, sangat luar biasa ya diskusi kita pada hari ini. Saya pikir, semua yang menjadi keresahan, Pak Ferdy, jadi mungkin kita sudah bisa menemukan, akar permasalahannya dan, apa namanya, tinggal kita bagaimana kita menjalankan aksi kita ke depan supaya, permasalahan ini, bisa dituntaskan ya. Jadi seperti itu Pak Ferdy. Jadi bagaimana untuk, diskusinya sudah aman ya, sudah selesai ya Pak Ferdy ya? Jadi Sudah kebetulan selesai. juga waktu saya juga ini sebentar lagi saya akan ini, ada masuk ke ruangan kelas. Jadi saya pikir untuk, diskusi kita sampai di sini Pak Ferdy. Terima kasih Pak Ambros. Oke, selamat sore Pak. Selamat sore. Kita balik Pak Ambros. Nah, Oke, baik. baik Pak Ambros. Selamat sore, selamat bertemu kembali. Salam Selamat sehat, Bros. selamat selamat sore Kakak Ferdy, selamat
bertemu kembali dan salam sehat. Apa kabar Pak Ambros sore ini? Kabar baik Pak, sangat baik. Pak Ferdi sendiri bagaimana kabarnya? Ubah Saya peran ya. baik. Tukar peran Pak. Oke, silakan. Kabar baik Pak Ambros. Baik Pak Ambros ya. Kita sudah ada bersama. Saya kira dalam proses ada bersama ini sangatlah penting untuk kita mendiskusikan sesuatu hal yang penting begitu. Sehingga mungkin saya lihat Pak Ambros ingin menyampaikan sesuatu yang mau kita diskusikan bersama. Dipersilakan Pak Ambros. Oh, iya Pak, terima kasih. Jadi mungkin sebelumnya saya, perlu, konfirmasi dulu Pak Ferdi mungkin ada waktu ya untuk saya, mulai berdiskusi ini? Siap Pak Ambros. Tentu Oke, saja. begini Pak Ferdi, saya ini ada sedikit masalah di sekolah saya ini, eee, namun saya bingung ini, saya, mau utarakan ke mana. Sehingga di sini saya mencoba untuk, berdiskusi dengan Kakak Ferdi. Jadi persoalan di sekolah saya ini, Pak. Jadi, siswa, ya setiap hari itu dia terlambat. Iya, ada masalah. Jadi anak ini terlambat datang ke sekolah, saya sudah melakukan beberapa cara untuk, mengatasi masalah ini. Ya, jadi saya memberikan peringatan, memanggilnya ke ruangan BK, tetapi siswa tersebut, masih saja, melakukannya. Jadi, seperti itu masalahnya, Kakak Ferdi. Baik, terima kasih Pak Ambros. Saya kira ini permasalahan umum ya, tidak saja terjadi di Pak Ambros, mungkin di beberapa sekolah, termasuk di sekolah saya. Saya bersyukurnya Pak Ambros melihat itu sebagai sebuah atau suatu masalah. Iya, Ini pertanda bahwa Pak Ambros sangat care dengan siswa, lalu melakukan refleksi, dan juga detail untuk memperhatikan anak sehingga bisa mengkategorikan anak ini sering terlambat. Ini sesuatu yang luar biasa sebagai guru. Yang pertama, baik. Yang kedua, Pak Ambros, Pak sudah melakukan pendekatan-pendekatan, namun masih mengalami hal yang sama. Mungkin belum menemukan sesuatu yang pas atau Bapak belum menemukan akar permasalahannya. Nah, saya mau tanya Pak Ambros, kira-kira apakah sudah dilakukan pendekatan lalu menanyakan akar permasalahan, letak permasalahannya di mana? Mungkin Pak Ambros bisa sharekan itu sehingga kita bisa cari solusi gitu. eee, iya Pak Ferdi, terima kasih. Jadi memang, upaya-upaya saya sebelumnya itu, memberikan peringatan, kemudian memanggilnya ke ruangan BK, tapi siswa ini masih saja, melakukan hal yang sama. Lalu kemudian saya melihat ya, melakukan pendekatan. Jadi anak ini memang kurang ada perhatian, dari orang tuanya, ya. Orang tuanya, tidak terlalu memperhatikan dia, ya misalnya, pada malam hari anak ini memang sering, bermain game di HP, iya, sampai larut malam bahkan, semalaman tidak tidur sehingga ini mengakibatkan, dia ini bangunnya kesiangan, sehingga, eee, hal ini yang membuat dia, apa namanya, lambat ke sekolah. Jadi seperti itu yang saya temukan, Pak Ferdi. Eh, Baik Pak Ambros, terima kasih. Ya sudah mendeteksi sampai ke titik itu sangat luar biasa. Pak Ambros, ketika mengetahui akar permasalahannya gitu. Kira-kira bagaimana perasaan Pak Ambros terkait dengan akar permasalahan ini? Eee, saya merasa prihatin ya sebetulnya, Pak. Saya merasa prihatin, artinya apa, orang tua itu kan semestinya dia punya tanggung jawab yang penuh terhadap, anaknya, ya. Karena kalau kita melihat dari segi waktu, jadi, anak-anak sekolah itu lebih banyak dengan orang tuanya. Akan tetapi, orang tua ini, apa namanya, kurang memperhatikan, ya. Kurang memperhatikan, kurang melihat atau mendidik anaknya, sehingga ini berdampak serius eee, terhadap anaknya. Jadi saya merasa prihatin sekali dengan, persoalan ini, Pak. Seperti itu, Pak Ferdi. Baik, terima kasih. Saya sangat tertegun ketika
melihat ini, mungkin sebagian besar orang melihat ini hal yang biasa, soal terlambat ini. Tapi bagi Pak Amros ini adalah sesuatu yang masalah yang serius yang perlu ditangani. Lalu sudah mendapatkan titik terang akar permasalahannya itu karena anak-anak larut malam main game. Tentu Pak Amros ketika ini dilihat sebagai suatu masalah yang serius, tentu kita butuh langkah-langkah atau tindakan konkret untuk mengatasi permasalahan ini. Mungkin Pak Amros bisa ini menyampaikan langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah ini. Kita bisa share. Iya, dari hal-hal yang sudah saya lakukan, tentu strategi saya yang pertama memberikan peringatan, memanggilnya ke ruangan BK itu saya, kurang kurang ini ya, hal yang apa namanya, rencana saya, supaya ini akan menjadi sebuah apa namanya, bisa menemukan apanya, hal yang saya lakukan itu, saya akan melakukan kunjungan rumah. Ya, saya akan melakukan kunjungan rumah. Saya berniat untuk, menemui kedua orang tua dari anak tersebut untuk membicarakan hal ini, Pak. Supaya apa namanya, bagaimana saya mengajak ya, mengajak, kedua orang tuanya untuk saling bekerja sama, ya, saling memperhatikan, supaya persoalan yang, terjadi pada anak ini, bisa, diatasi. Jadi tidak hanya oleh gurunya, tetapi juga, harus ada kerjasama kolaborasi dengan, keluarga atau orang tua. Jadi itu kiat yang saya lakukan. Baik, Pak Amros, sangat luar biasa. Ya, tentu hal-hal seperti ini perlu diketahui oleh orang tua. Kolaborasi antara sekolah atau guru dengan orang tua itu sangat penting. Jangan sampai situasi yang terjadi di sekolah itu tidak diketahui oleh orang tua. Tindakan Pak Amros itu sangat-sangat luar biasa, sehingga ini butuh keseriusan orang tua untuk memperhatikan hal ini. Dan kalau boleh ya hal-hal seperti ini terus dilanjutkan. Terima kasih Pak Amros. Baik, Pak Amros, lanjutannya. Uh, kita ingin bahwa tindakan-tindakan ini uh, tidak dilepas pisahkan atau tidak ditinggalkan begitu. Bagaimana komitmen Pak Amros untuk tindakan-tindakan ini ke depannya? Gitu. Iya, baik, Pak Ferdi. Jadi memang hal ini, apa namanya, tidak akan berjalan, baik kalau kita tidak punya, komitmen ya. Jadi tentu kita punya komitmen yang serius, supaya persoalan ini, bisa kita atasi. Jadi komitmen yang, saya akan lakukan itu mengenai hal ini, ya, saya seharusnya secepatnya saya akan lakukan, misalnya tadi melakukan aksi ya, pendekatan kepada orang tua, kunjungan ke rumah untuk menemui orang tuanya, lalu, mengingatkan, siswa itu, terkait dengan keyakinan-keyakinan, eee, kelas yang sudah disepakati secara bersama, ya. Intinya pada apa, persoalan ini secepat mungkin ya, saya melakukan kunjungan rumah untuk bisa berbicara dengan, kedua orang tuanya. Jadi seperti itu Pak komitmennya. Baik, terima kasih punya komitmen yang kuat untuk terkait hal ini. Pak Amros, tentu saja komitmen ini tidak akan berjalan efektif itu kalau hanya Pak Amros sendiri yang jalankan. Saya ingin seperti apa komunikasi dengan pimpinan atau rekan-rekan sejawat yang lain, komitmen Pak Amros terkait dengan ini sehingga nanti tidak parsial ya. Ini menjadi bukan masalahnya Pak Amros saja, tapi ini menjadi masalah sekolah. Seperti apa Pak Amros? Iya, baik, terima kasih, Pak Ferdi. Memang untuk menjalankan komitmen ini saya tidak bisa berjalan sendirian, ya. Jadi kolaborasi, dengan teman-teman di sekolah mulai dari atasan, kemudian, guru BK dan juga teman-teman guru yang lain. Jadi harus memiliki komitmen yang sama, ya, komitmen yang sama. Jadi terkait dengan persoalan ini saya akan berusaha berkomunikasi, dengan kepala sekolah, dengan guru BK dan juga teman-teman lain, supaya apa namanya, saling bekerja sama supaya persoalan-persoalan yang, dihadapi oleh, teman-teman guru terkait dengan persoalan-persoalan siswa itu bisa diatasi secara bersama, tidak hanya diselesaikan oleh saya sendiri, tetapi bisa menjadi
tanggung jawab dari semua warga sekolah. Jadi seperti itu, Pak Ferdi. Baik, Pak Ambrus, terima kasih. Ya, kita setelah berdiskusi banyak dan tentu menjadi hal penting bagi saya untuk saya bisa refleksikan, karena hal ini tidak saja terjadi pada sekolahnya Pak Ambrus, juga pada sekolah saya. Saya akan menjadikan hal ini sebagai rujukan bagi saya. Terima kasih untuk waktunya dan kesediaannya untuk kita diskusi bersama. Pak Ambrus, selamat sore. Terima Oke, kasih. terima kasih Jumpa. Pak. Selamat sore. Ya.